Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran bab 2, KD2. Di sini setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama mempertebal keyakinannya terhadap kebenaran sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang kedua, berperilaku sebagai orang yang meyakini kebenaran penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang ketiga, memahami perbedaan ulama tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Dan yang keempat, terampil memaparkan hasil analisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Nah, ini tujuan pembelajaran materi KD2 ini. Oke, sekarang ini Bu Mela akan men-share screen PPT. Mela akan sedikit aja, kita maksimal mungkin sampai jam 13 lebih 15 menit maksimal. Nah, Mela akan men-share screen ya. Bentar. Nah, sudah kelihatan PPT-nya? Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Sebentar, ini ada yang masuk. Sebentar ya. Bentar, udah. Oke. Nah, ini kita akan mempelajari sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Tadi tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan. Ini biodata saya sudah tadi. Nah, di sini ada peta konsep tentang Al-Quran. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang proses penurunan Al-Quran, dan yang kedua kita akan mempelajari tentang sejarah penulisan Al-Quran. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang proses penurunan Al-Quran terlebih dahulu. Sebentar, ada yang masuk. Bentar ya. Oke. Nah, yang pertama, proses penurunan Al-Quran. Ini cara-cara wahyu diturunkan. Yang pertama, melalui mimpi. Nah, melalui mimpi atau ru'yah shodiqoh. Nah, mimpi seperti ini pernah dialami oleh, mungkin anak-anak tahu siapa yang nabi siapa yang pernah mendapatkan wahyu melalui mimpi? Ada yang tahu? Ini familiar banget. Nabi Ibrahim alaihissalam. Benar, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mimpinya apa itu? Perintah untuk ya menyembelih putranya Nabi Ismail. Nah, wahyu diturunkan melalui mimpi ini pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika menerima perintah atau wahyu untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebentar, ada yang masuk ya. Sebentar ya, wait. Oh, nggak ada. Oke. Kemudian yang kedua, cara wahyu diturunkan yang kedua adalah dihembuskan langsung ke dalam jiwa. Maksudnya apa sih, Bu, dihembuskan langsung ke dalam jiwa ini? Nah, wahyu ini turun berarti Allah Subhanahu wa taala menghujamkan sesuatu ke dalam jiwa, ke dalam hati Nabi Muhammad tanpa melalui perantara. Kalau melalui perantara itu melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Nah, ya Malaikat Jibril, benar. Tetapi kalau dihembuskan langsung ke dalam jiwa itu berarti dari Allah langsung, tidak melalui perantara.
Nah, kemudian yang ketiga, Allah SWT berbicara dengan Nabi dari balik tabir. Nah, yang ini, kalau dari balik tabir ini, ceritanya waktu Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Kan Nabi langsung bertemu dengan Allah. Tapi Allah berbicara dari balik tabir. Dari kalau saya itu mencari-cari apa sih tabir itu? Tabir itu semacam penyekat, kayak begitu. Nah, Allah SWT berbicara dengan Nabi dari balik tabir ini pernah terjadi pada Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj. Isra. Apa peristiwa Isra Mi'raj itu perintah apa? Perintah untuk sholat. Ya, benar, betul. Kemudian yang keempat, wahyu turun dengan perantara malaikat Jibril. Ini yang pasti sering kita dengar, wahyu itu turun dengan perantara malaikat Jibril. Nah, turun dengan perantara malaikat Jibril ini ada 3 cara. Yang pertama, muncul di hadapan Nabi Muhammad dalam rupa aslinya. Kalau disebutkan di buku anak-anak itu, rupa asli malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Itu yang diriwayatkan. Kemudian yang kedua, menyamar sebagai laki-laki. Nah, menyamar sebagai laki-laki itu pernah suatu ketika saat malaikat Jibril ini datang kepada Nabi Muhammad menyerupai Dihyah ibnu Khalifah. Siapa yang pernah dengar sahabat Nabi Dihyah ibnu Khalifah? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, oke. Ini saya ceritakan siapa itu dia Khalifah itu. Nah, dia Khalifah ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang memiliki paras yang tampan. Nah, dia Khalifah ini memiliki wajah yang tampan. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama Ummu Salamah, tiba-tiba malaikat Jibril ini datang kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu. Tetapi yang dilihat oleh Ummu Salamah ini bukan malaikat Jibril, bukan dalam rupa malaikat Jibril, tetapi dalam rupa Dihyah ibnu Khalifah. Nah, itu dia ibnu Khalifah. Kemudian yang ketiga, tidak tampak, hanya terdengar suara gemuruh seperti gemerincingnya lonceng. Nah, dalam keadaan seperti ini, malaikat Jibril ini tidak tampak oleh Nabi. Nabi Muhammad ini hanya mendengar suara gemuruh seperti suara lebah atau suara lonceng yang memekakkan telinga. Nah, dalam keadaan seperti inilah Nabi itu mendengar, menangkap, memahami apa yang diterimanya dari malaikat Jibril sebagai wahyu Allah. Gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, atau mungkin saya menjelaskannya kecepatan. Nah, kecepatan menjelaskannya. Ada yang ditanyakan? Lanjut? Oke, lanjut. Lanjut dulu. Oke, lanjut. Siap. Kemudian proses turunnya wahyu. Nah, proses penurunan Al-Quran disebut dengan inzalul Quran. Namun sebagian ulama ini ada yang membedakan kata inzal dengan tanzil. Kan hampir sama ya. Nah, menurut sebagian ulama, inzal ini proses diturunkannya Al-Quran ke Lauhul Mahfud. Sedangkan tanzil, proses penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfud kepada Nabi Muhammad. Nah, itu perbedaan antara inzal dan tanzil. Kemudian ini, perbedaan ulama mengenai proses penurunan Al-Quran. Yang pertama, kelompok pertama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian baru diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad.
Itu pendapat pertama. Kemudian kelompok kedua berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia secara bertahap, bagian demi bagian pada setiap Lailatul Qadar. Nah ini maksudnya gimana Bu? Bagian demi bagian pada setiap Lailatul Qadar. Jadi kan kita sering mendengar Al-Quran itu diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Nah jadi Al-Quran ini diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ini selama 23 kali malam Lailatul Qadar. Itu kelompok kedua, pendapat kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga berpendapat bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan langsung pada malam Lailatul Qadar, semuanya secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Mungkin teman-teman apa sih Bu Bait Al-Izzah ini? Nah, Bait Al-Izzah itu tempat di langit dunia. Mungkin semacam tempat persinggahan. Itu namanya Bait Al-Izzah, tempat di langit dunia. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut ya untuk mempersingkat waktu. Oke. Nah, ini di antara ketiga pendapat tadi, pendapat pertama yang paling dikenal dengan masyarakat. Nah, ini ada hadisnya, berpegang pada hadis dari Ibnu Abbas. Nah, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Abbas qala unzilal Qur'anu fi lailati jumlatan wahidatan ila sama'id dunya wa kana bi mawaqi'in nujum wa kana Allahu yunazziluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi ittiba'din. Yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus ke langit dunia. Setelah itu Allah menurunkan pada Rasulullah secara berangsur-angsur. Nah itu dari ketiga pendapat tadi, pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling kuat. Karena berpegang pada hadis dari Ibnu Abbas ini. Sebentar kayaknya ada yang masuk. Enggak ada. Oke, lanjut ya. Sebentar. Oke, banyak yang join, alhamdulillah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfuz tersebut diturunkan Allah sekaligus ke langit bumi, kemudian diturunkan lagi secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Nah ini ada juga perbedaan pendapat perhitungan masa turunnya Al-Quran. Yang pertama Syekh Muhammad Khudari Bey. Ini yang mungkin kita sering banget, kita familiar banget kalau Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada juga yang bilang kalau Al-Quran itu diturunkan selama 20 tahun secara berangsur-angsur. Ada juga yang berpendapat sama 25 tahun. Nah, tetapi mayoritas ulama berpendapat selama kurang lebih 23 tahun. Ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang ditanyakan? Ya, tidak. Oke, Tidak, Bu. lanjut. Oke. Nah, kemudian ini hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, mempermudah dalam menghafal. Kenapa sih Bu kok mempermudah dalam menghafal? Nah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar mudah dihafal, baik oleh Nabi Muhammad SAW sendiri maupun bagi sahabat-sahabat. Juga mempermudah ketika Nabi Muhammad ini menyampaikan atau mengajarkan kepada para sahabat. Nah ini hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, mempermudah dalam menghafal baik Nabi maupun para sahabat. Kemudian yang kedua, memperteguh hati Rasulullah.
Rasulullah kan diutus kepada kaum yang penuh dengan tradisi bertentangan dengan ajaran Islam, yakni pada zaman jahiliyah. Nah, untuk memantapkan hati dalam melakukan tugas suci dan banyak menghadapi kesulitan ini, Allah membimbing dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau sesuai dengan kondisi saat itu. Kemudian yang ketiga, mempermudah memahami dan melaksanakan ajarannya. Nah, Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia yang harus kita ikuti. Untuk dapat memahami ajarannya, kan diperlukan waktu. Maka dari itu, turunnya ini secara berangsur-angsur. Nah, dengan diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur tadi, berarti lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan ajarannya. Dan yang keempat, meringankan dalam penyampaian. Dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, Nabi Muhammad tidak berat dalam menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Kan secara psikologis ini orang itu akan enggan melaksanakan perintah atau meninggalkan ini secara mendadak. Kan itu kayaknya agak berat. Makanya penurunan Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian yang kelima, menjawab atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Rasulullah. Nah, banyak ayat Al-Quran ini pasti diturunkan ini berkenaan dengan sesuatu peristiwa tertentu. Nah, peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran dalam keadaan tertentu disebut dengan, ada yang tahu apa? Proses sebab-sebab turunnya Al-Quran dikenal dengan nama, ada yang tahu? Nuzulul Quran. Hah? Nuzulul Quran. Nuzulul Nuzul. Quran kan turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul. Nah, benar. Ini jadi Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, hikmahnya adalah menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh Rasulullah. Sebentar, kayaknya ada yang masuk. Nggak ada. Nah, oke. Yang sejarah penulisan Al-Quran masih minggu depan. Ini setengah dulu. Karena waktunya juga kita nggak bisa lama-lama pakai Meet, karena banyak keterbatasan. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya. Oke, mungkin di absen dulu ya sebentar. Biar tahu siapa aja yang dingin. Suara saya kedengaran jelas kan? Kedengaran. Oke, yang pertama Adinda Anggun ada. Ada. Boleh on cam bentar biar tahu wajahnya. Oh my god. Oke, siap Adinda Anggun. Agnes Putri Ada. ada, on cam sebentar boleh. Oh ya nggak apa-apa, ya udah. Lanjut Alia Puja. Alia Puja ada. Oh ya, ada. Woi, mami udah ramu nih. Anissa Limawati. Hadir. Oke, siap. Arina Muna. Arina Muna. Tidak ada. Tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Asfia Rahmawati. Asfia. Asfia nggak ada. Audrea Aureira. Oke, siap. Berlinda Safiranda. Berlinda. Nggak ada. Dedis Wilujeng. Ada. Oke.
Devani Zulia. Ada. Oh, ini yang ada kembarannya ya? Iya. Oh ya, sebenarnya ada yang masuk. Sudah Devani. Faresa. Oh, Faresa tadi udah izin. Faris Mahfulia. Faris. Faris ada? Oke, nggak ada. Fatma Ainuz Zahro. Hadir. Oke, yang mana? Fatma? Oh iya. Oke, siap. Jingga Ervina. Hadir, Bu. Oke. Oke, sebentar ya masuk. Juvita Ayu. Ada, Bu. Yang mana? Oh ya, Juvita Ayu. Khalifatul Jannah. Khalifatul Jannah. Nggak ada. Kurnia Rahmat. Kurnia Rahmat. Nggak ada. Lailiatun Nikmah. Ada, Bu. Oke. M. Faik Abid Amrullah. M. Faik. M. Faik Abid. Kayaknya tadi join deh. M. Faik Abid. M. Faik Abid. Sebentar. Ada nggak sih? Keluar mungkin Bu. M. Faik Abid. Oh iya, nggak ada. M. Faik Abid. Selanjutnya Muhammad Faiz Al-Fatur Rizki. Ada Bu. Siap. Muhammad Ya, Bu. Akila. Oke. Ada Bu. Wale. Ini Akila yang ini tadi Faiz. Risis. Ini Faiz. Ya Bu, Faiz, Oh iya. absen 20. Siap. Mila Dela Wulandari. Mila Dela. Ya, toh. Nggak ada. Naila Zakiatul. Naila Zakiatul. Oh iya, oke. Rahmatun Nurunisa. Rahmatun. Nggak ada. Roshidah Fajri. Roshidah Fajri. Nggak ada. Sabrina Rika. Sabrina nggak ada. Selsa Arefal Haki Al-Habibah. Ada, Bu. Oh, pakai akun Sania Farga ini. Dia punya Oh, iya. kakaknya. Oh, oke, siap. Septa Dani. Septa Dani nggak ada. Syafna Akila. Syafna Akila Iliin. Hadir, Bu. Oke, siap. Sofiatun Nuha Nurlaili. Ada. Oke. Suci Amalia. Suci nggak ada. Talita Nailah Nur Aini. Nggak Ada, ada. Bu. Oh, ada. Oke. Tiana Sukma Hasti. Ada, Bu. Wahyuni Nur Setioningsi. Ada. Wahyuni. Yunita Ayu. Ada, Bu. Zain Bagas. Oke. Ini nanti jangan lupa tetap absen di e-learning ya. Jangan lupa tetap absen di e-learning. Siap. Bu. Siap. Terus UKBM-nya dibuka, dikerjakan. Batasnya 2 minggu kan? Nggih. Ya Bu. Iya. Ya Bu. Ya. Kita nanti yang sejarah penurunan insya Allah di pertemuan selanjutnya sama PH.
Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak, Bu. Oke, Ya, siap. Bu. Ya, Bu. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa PC, nggak apa-apa. Insya Allah siap dibalas. Ya, Bu. Mungkin on cam dulu, screenshot bentar. Ini Tanya Andre. Oh, ini ada yang masuk. Siapa ini? Khalifatul. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Ya, udah. Oke, kita tutup pada siang hari ini dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat. Jangan lupa absen, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. PPT-nya di-download, jangan lupa udah di-share di e-learning. Kemudian kalau teman-teman tadi yang mungkin join-nya belakangan, bisa menyimak video pembelajaran. Linknya juga sudah di-upload di e-learning. Sudah ada. Oke. Oke. Oke, sekian. Ya, Ada Bu. bahasa saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Nggak kasih. apa-apa. Silahkan out. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, keluar dulu nggak apa-apa.